Oppo Find X9 Pro 5G. HP ini punya baterai 7500 mAh. Gokil. Tapi bodinya bisa setipis ini, sepremium ini di tangan. Udah gitu performa Dimensity 9500 itu top banget. Ini adalah HP flagship yang nyaris sempurna. Tapi, yo guys, gue udah pakai smartphone yang satu ini, Oppo Find X9 Pro 5G. Kurang lebih 2 mingguan. HP yang digadang-gadang punya Hasselblad telefoto 200 megapiksel dan desain baru yang fresh. Selama gue pakai, gue nemuin banyak banget hal yang gue suka. Yang bikin HP ini jadi salah satu calon daily driver gue karena dia adalah salah satu yang terbaik. Tapi jelas, tidak ada smartphone yang sempurna. Masih ada sebuah catatan yang familiar banget dengan pengguna Find X8 Pro sebelumnya. Yuk kita lihat bagaimana experience gue dengan Oppo Find X9 Pro. Let's go! Seperti biasa, spek lengkap, tempatnya ada di deskripsi. Di K2G kita fokus pada experience penggunaan. Pertama kita masuk soal desain dulu. Gue suka banget. Kayaknya ini bakal menjadi ciri khas dan karakter desain Oppo ke depannya. Kalau melihat konsistensi dari seri Mid-nya. Dia nggak lagi pakai buletan besar kamera island di belakang. Dan memang bener ya, pakai kamera island normal begini tuh looks more premium. Dan lebih bisa diterima banyak orang. Untuk feel di tangannya, percaya deh. Ini jauh lebih premium daripada Oppo Find X8 Pro. Dengan desain yang serba flat di frame maupun di body. Oh ya, materialnya jelas ya, kombinasi kaca dan metal. Ukurannya juga pas, tipisnya tuh cuma 8,25 mm walau baterainya seperti tadi gue bilang gede banget. Dan yang ngasih peace of mind juga adalah dia punya rating IP66, 68, dan 69 sekaligus. Nice. Di framenya ini ada 2 tombol ekstra. Setelah gue coba, dua-duanya useful, setidaknya buat gue. Yang pertama, ada Snap Key. Ini tombol baru di frame sebelah kiri. Secara default, tombol ini terhubung ke fitur AI Mindspace. Buat yang nggak tahu AI Mindspace, gampangnya ini adalah digital scrapbook atau hub konten yang ditenagai oleh AI. Gunanya untuk menangkap apapun yang ada di layar, mau itu teks, gambar, atau website. Lalu, mengorganisasinya secara otomatis. Oppo mungkin bukan yang pertama, gue pernah lihat hal ini muncul duluan di Nothing OS. Dan gue juga pernah bilang, workflow-nya itu buat gue pas banget. Kita tinggal tekan sekali, dia langsung nangkep konten layar. Kalau kita tekan lama, dia langsung nambahin voice note. Dan kalau kita double press, dia membuka app Mindspace-nya. Nah, di dalam hub tersebut, koleksi kita semua sudah rapi tertata. Nah, unique selling point utama dari Oppo Mindspace ini adalah dia terhubung dengan Google Gemini. Jadi kita bisa minta Gemini bikin rangkuman atau misalnya itinerary gitu ya, hanya dari konten yang udah kita kumpulin. Buat gue pribadi yang workflow-nya sering banget pakai screenshot, misalnya buat bahan script, serta heavily depending on Gemini, ini guna banget. Tombol kedua ada Quick Button. Ini tombol adanya di sisi kanan dan berguna buat kamera. Klik 2 kali buat langsung masuk ke kamera, klik sekali lagi buat shutter. Yang gue suka, kita bisa nge-swipe di tombol yang satu ini buat zooming. Dan kalau kita swipe-nya cepet, itu bisa langsung pindah antar default zoom level kayak 1 kali, 3 kali, 6 kali, dan seterusnya. Nyaman banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang gila banget dari smartphone yang satu ini. Baterai. Oppo Find X9 Pro 5G ini bawa baterai 7500 mAh. Ini adalah baterai silicon carbon generasi ketiga. Dan experience-nya gokil. Dengan tes standar ala K2G, gue bisa dapat 9 jam screen on time dalam total uptime 24 jam. Jadi kalau ada klaim 2 days battery life, itu real ya ketika dipakai buat usage normal. Buat charging dia punya 80 watt super VOOC dan 50 watt air VOOC wireless charging. Nah, soal durasi chargingnya 0-100% butuh waktu sekitar 1 jam 10 menit sampai 1 jam 20 menit tergantung kondisi. Nggak singkat banget tapi totally fine buat gue untuk sebuah smartphone dengan baterai yang berukuran sejumbo ini. Kita masuk ke performance.
Ini menurut gua highlight kedua dari smartphone yang satu ini. Dapur pacunya pakai MediaTek Dimensity 9500, fabrikasinya 3nm. Dan review gue singkat aja, ini adem banget. Buat main Mobile Legends, berjam-jam ya, bukan cuma sekali main ya. Settingan rata kanan di ruangan non-AC, suhu internal HP ini cuma mentok di 40 derajat. Lihat durasi mainnya tuh. Begitu kita coba mainin game berat kayak Genshin Impact, main 20 menit di ruangan AC dengan ambient temperature 25 derajat, suhunya cuma 35 derajat Celcius. FPS-nya juga stabil di 60 FPS. Yang lebih berat lagi, Wuthering Waves cuma 37 derajat. Lagi-lagi FPS-nya stabil di 60. Buat daily use jelas no complaints at all. Buat rekam video berlama-lama juga termasuk aman. Belum pernah gue nemuin warning overheat. Walau memang ketika kita pakai di real world use itu bagus, di benchmark memang menunjukkan dia bakal throttling yang cukup agresif seperti di 3D Mark stress test yang satu ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang jelas, paling seru. Kamera. Speknya gahar, total 350 megapiksel dari 4 sensor di HP yang satu ini. Dan dari segala megapiksel besar tersebut, Oppo memanfaatkannya dengan baik secara by default setting. Hasil setiap lensanya tuh jepretnya di 50 megapiksel dalam kondisi yang sangat ideal. Ini jatuhnya adaptif ya, karena begitu turun sedikit pencahayaan atau high contrast scene, hasil fotonya turun jadi 20-an megapiksel. Lebih sulit lagi lightingnya dan kamera butuh HDR atau pixel binning yang lebih baik, dia akan kembali ke 12 megapiksel. Sebelum kita menyelam ke lensa telenya yang jelas adalah lensa yang paling seru dibahas, kita mulai dari main camera dan ultrawide-nya dulu. Kamera utama 50 megapiksel LYT 828 dan ultrawide 50 megapiksel ISOCELL JN5-nya sangat solid. Hasilnya detail, dynamic range-nya bagus, warnanya konsisten. Typical flagship 2025 lah, nggak ada komplain di dua lensa itu. Dan ini valid, nggak cuma di kondisi good lighting ya, kondisi lighting yang challenging juga bagus, baik di backlight maupun indoor lighting sampai low light sekalipun. Yang asik banget buat gue itu adalah warnanya ya. True to life banget berkat true color kameranya yang membantu mengkalkulasi color rendering secara akurat. Tapi perlu note ya, at least di firmware sekarang ini, di banyak situasi seperti biasa gue masih suka turunin EV atau exposure value ke minus 0,3 sampai minus 0,7 di semua lensa. Ya memang selera gue aja ya, moto tuh gue suka yang rada under. Next, kita move ke lensa yang paling seru nih, 200 megapiksel telenya. Sudah, gue mau FYI dulu nih ke kalian. Kan dia pakai sensor ISOCELL HP5. Nah, HP5 ini secara ukuran dan kualitas itu memang di bawah ISOCELL HP9 yang kita udah sering lihat di beberapa smartphone flagship yang keluar belakangan. ISOCELL HP5 ini diciptakan untuk HP-HP yang mau pakai sensor tele 200 megapiksel, tapi nggak mau modul kameranya bulat di tengah segede gaban. Makanya modul kamera di Oppo Find X9 Pro ini jauh lebih nyantai kan daripada pesaing-pesaingnya yang pakai HP9. Alhasil memang butuh lebih banyak processing dan sharpening di HP5 ini dibanding ISOCELL HP9. Di awal rilis ini soal tele mirip seperti kejadian Find X8 Pro di awal-awal. Bagus, tapi sebenarnya masih bisa diimprove lebih jauh dengan software update. Kalau gue nggak salah ingat, 2 bulan setelah rilis, Oppo waktu itu muncul dengan sebuah update yang jauh level up dan mengupgrade kualitas lensa telenya di Find X8 Pro. Nah, sekarang gue mau coba detailin apa aja yang udah works well dan apa aja yang harusnya masih bisa diimprove oleh Oppo di updatean mendatang. Hasil telenya di zoom 3x optical, 6x hybrid, 13,2 kali hybrid zoom yang setara 300 mm, itu hasilnya cukup bagus dan clear dengan processing yang oke. Nih, beberapa hasil foto yang udah gue ambil di zoom range ini di berbagai kondisi lighting, beserta portrait shot juga ya, yang hasilnya bagus banget.
dengan separasi foreground dan background yang rapih. Nah, yang bisa diimprove adalah zoom di atas itu sampai 59 kali hybrid zoom. Karena di situ processingnya masih berasa banget, terutama sharpeningnya yang masih over. Loh, kok cuma sampai 59 kali bang yang harus diimprove? Pasti ada yang nanya kayak gitu. Karena di 60 kali zoom ke atas, kita udah masuk ke teritori AI telescope zoom, di mana AI sudah bermain di situ dan justru menghasilkan foto yang bagus karena AI enhancement yang sudah matang, turunan dari Oppo Find X8 Ultra yang AI-nya juga udah bagus banget. Dia tuh tipe yang generate texture, jadi nggak cuma bikin pinggir-pinggir objek jadi tebal. Tapi sebagai konteks, hasilnya sekarang itu udah tergolong bagus. Terutama kalau kita compare-nya dengan iPhone 17 Pro aja. Di berbagai kondisi kita mendapatkan image yang lebih clean dan lebih sharp juga. Makin jauh zoom range-nya, makin sulit pencahayaannya, makin jauh pula Oppo Find X9 Pro lebih baik hasilnya. Jadi kalau kita boleh ngobrol sejenak ya, hipotesa gue bisa jadi ini karena tuningan ISOCELL HP5-nya yang belum pas. Secara ini kan pertama kali ya, kalau nggak salah si Oppo pakai sensor tele 200 megapiksel. Sensornya juga sensor baru pula HP5. Atau bisa jadi si AI enhancement-nya, si AI telescope zoom itu harusnya start aja di 20 kali zoom, nggak usah nunggu sampai 60 kali zoom. Nih lihat ya, perbandingan foto yang di shot di 59 kali artinya belum masuk ke AI telescope zoom versus 60 kali yang sudah AI telescope zoom. Generatif AI di 60 kali zoom ke atas tuh made all the difference. Semoga hal ini di fix ya oleh Oppo. Gue yakin bisa karena Find X8 Ultra dengan sensor tele yang inferior pun udah bisa bagus banget processingnya. Oh ya, nggak lupa ya, foto makro di sini itu gurih banget. Fokus yang distance-nya cukup dekat dan bisa di-push lebih dekat lagi sampai 30 kali dengan hybrid zoom. Mantap! Hampir kelupaan nih, kamera selfie itu bagus banget. Di kondisi apapun dia menghasilkan overall image quality yang sangat solid. Di pixel peep pun masih detail banget. Satu fitur fotografi yang gue suka di Oppo Find X9 Pro 5G adalah Master Mode-nya yang sekarang sudah di-improve. Kini hadir beberapa preset bawaan yang bisa juga di-customize lebih jauh sesuai kemauan kita. Gue sempat nemu ya, ada kayak guide gitu untuk bikin berbagai preset tersebut supaya karakternya mirip dengan kamera-kamera yang ada di pasaran seperti Leica, Fuji, Ricoh, dan pastinya Hasselblad. Link videonya udah gue taruh di deskripsi tuh, tapi bahasa Mandarin kontennya ya. Terus juga ada mode Hasselblad High Res yang bisa dipakai untuk moto full res 200 megapiksel dengan lensa telenya. Hasilnya bagus, detailnya gokil, terutama kalau lo suka cropping after moto atau sekedar pixel peeping. Terakhir untuk fotografi, mode expand-nya tuh seru banget ya buat dipakai moto street maupun moto landscape dengan berbagai filternya. Next, gimana soal videonya?
Ya guys, lagi nyobain selfie camera nih, selfie camera 4K 60 fps. Ini stabil banget. Nah, ini bukan suatu hal yang mengejutkan sih ya. Udah dari sebelumnya udah stabil, di X8 Ultra juga stabil, di Fine X8 Ultra ini juga bagus. Dynamic range mantep. Antara gelap dan terang kontrasnya juga mantep. Ini rada backlight tuh, belakangnya masih belum total putih ya, masih ada biru-birunya tuh. Satu hal yang gue suka dari smartphone flagshipnya Oppo adalah fitur sound focusnya. Fitur sound focusnya ini jadi bikin suara kita stand out ketika ngerekam video, dan ini benar-benar efektif ya. Ini gue lagi berdiri di dekat air mancur, kalian pasti bisa dengar suara airnya. Terus kalau gue nyalain sound focusnya, tuh kedengeran nggak? Langsung suara gue stand out dari keberisikan ambient noise di background. Ini gue bener-bener suka banget ya sebagai content creator. Untuk video recording secara resolusi mentoknya di 4K, jadi nggak ada 8K di sini ya, masih sama kayak generasi sebelumnya. Tapi gue sebenarnya nggak terlalu masalah karena ada 8K pun tidak pernah gue pakai resolusi itu. Nah 4K-nya ini bisa secara FPS mentoknya itu di 120 fps, dan itu bisa dipakai 4K 120-nya bisa dipakai di main camera sama di tele, nggak bisa di ultrawide. Ultrawide-nya itu cuma mentok di 4K 60. Untuk pindah-pindah lensa ketika recording di 4K 60 fps, seperti kalian lihat animasinya tuh nyantai ya, nyantai banget tuh, ciu gitu tuh, kayak iPhone tuh, pelan, slow. Cuma memang masih ada ngejedaknya. Ngejedaknya itu dari exposure change, dan yang kedua kayaknya beberapa kali, nggak setiap kali sih ya, nggak setiap kali gue merasakan ada sedikit shake malah. Tapi itu kondisinya sekarang lebih baik daripada awal banget gue pegang HP ini. Setelah melewati 1 atau 2 software update, dia lebih baik. Jadi seharusnya ini bisa di fix lebih lanjut ngejedaknya itu. Cuman secara animasi maju mundurnya, speednya kalau bisa jangan berubah. Ini udah enak banget kayak begini. Satu improvement yang perlu dicatat, sekarang udah bisa portrait video 4K 30 fps akhirnya ya Oppo ya. Dan seperti kalian bisa lihat, separasinya oke, terus juga bagus lah processingnya, pemisahan antara foreground dengan backgroundnya. Dan portrait video ini bisa dipakai di tele dan juga main camera. Lanjut, kita bisa ngerekam 4K 120 fps di main camera dan tele. Di ultrawide nggak bisa ya, cocok nih buat yang mau ngerekam video jadi slow motion. Kalau yang mau langsung slow mo 4K 120 fps, modenya juga ada. Overall, gue suka hasil videonya. Bahkan menurut gue ini improve dari Fine X8 Ultra, terutama dari sisi noise ketika kita menggunakan lensa tele. Satu yang gue appreciate banget dari perekaman video Oppo Find X9 Pro adalah ketika kita video pakai lensa tele, itu asik banget, stabil banget, bisa ngelock posisi. Jadi dia nggak ngeloyor-ngeloyor gitu. Terakhir ada fitur lock juga, bisa di 4K sampai 120 fps di main camera dan tele. Kalau di ultrawide cuma bisa sampai 60 fps. Dan ini bisa diakses di Pro Mode. Oke? Tapi sebelum kita move on dari kamera, gue mau kasih lihat satu add-on yang top abis. Teleconverter kit. Ini sayangnya harus lo beli secara terpisah ya, dan tidak include di bonus PO. Sebelum ini, gue yang udah pakai fotografi kitnya Xiaomi dan Vivo, dan gue bisa bilang ini adalah kit yang paling solid secara build quality. Cara menggunakannya, kita pakaiin dulu case-nya, which itu bagusnya, pakai banget ya case-nya ya. Bener-bener berasa premium. Ketika gue nggak lagi pakai si kitnya pun, gue selalu pakai tuh case-nya. Lalu kita pasang base lensanya di atas modul kamera. Lalu pasang lensanya. Lensanya ini sekitar 220 atau 230 mm alias 10 kali zoom. Jadi kalian bisa menikmati optical zoom quality di range segitu. Sampai 40 kali hybrid zoomnya pun hasilnya bagus, pakai banget. Baik foto maupun video.
Yang gue sayangkan adalah sistem kerjanya di app kamera Oppo masih berupa mode terpisah ya. Konsekuensinya kita tidak bisa menggunakan fitur-fitur lain seperti master mode, slow mo video, portrait mode, dan lain-lain ketika menggunakan Tele Kit ini. Sekadar saran buat Oppo, harusnya ini adalah berupa toggle aja. Jadi jangan berupa mode khusus, tapi berupa toggle yang bisa diaktifasi di mode-mode lain. Lanjut, kita bahas hal-hal lain yang penting juga. Untuk layar, no complaints, 6,78 inch yang flat, nice, flat. Nomor curve-curve jadul. Bezelnya simetris dan tipis banget, gokil. Cuma 1,15 mm. Layar AMOLED-nya sendiri beresolusi 2772 x 1272 pixels. Refresh rate-nya 120 Hz. Tajam, bright dengan peak brightness di 3600 nits. Dan fingerprint scanner-nya itu udah 3D ultrasonic ya, jadi nggak pakai lampu nyorot yang ganggu pas di kegelapan. Untuk haptics, ini enak pakai banget. Empuk, vibration motornya tuh feel-nya tight dan presisi. Untuk speakernya juga bagus, bulat, nggak cempreng sama sekali. Dengerin nih. Oppo Find X9 Pro 5G datang dengan ColorOS 16 out of the box dengan basis Android 16. No complaint sama sekali, masih jadi UI favorit gue di Android. Selain AI Mindspace tadi, fitur AI-nya banyak ya, baik soal imaging maupun productivity. Yang baru ini ada AI Real Light, yang di portrait shot bisa adjust lighting di muka. Asli keren mampus ini, gue yakin bini atau pacar kita pada seneng sama fitur ini. Fitur productivity juga termasuk lengkap. Dari AI recorder, writer, macam-macam lah pokoknya. Satu hal yang bikin ColorOS 16 tetap jadi nomor satu buat gue di ranah Android adalah sekarang customization home screen-nya tuh di level up lagi. Semua icon maupun folder bisa kita resize. Gokil! Udah gitu, sekarang ada satu icon ya, bawaan, namanya Flux. Flux ini adalah custom dynamic icon yang bisa mengcover seluruh aplikasi yang kita punya. Jadi nggak kayak home screen-nya Google Pixel misalnya ya, yang dengan Monet theming sistemnya itu tidak mampu mengganti berbagai icon. Say goodbye ke icons yang belang-belang. Yang keren juga adalah kemampuan ColorOS menembus ekosistem tetangga. Buat pengguna Mac atau Windows, ada O+ Connect. Ini mirip link to Windows, tapi juga jalan di Mac OS. Lo bisa screen mirroring sampai 5 aplikasi, drag and drop file, dan clipboard sharing antara smartphone-nya ke Mac. Terus, buat kalian yang pakai iOS juga, ini lebih gokil. Lewat fitur Touch to Share dan Phone Connect, lo bisa transfer data langsung ke iPhone. Tinggal tap doang. Cocok banget ya buat yang pakai dual phone dengan OS berbeda seperti ini. Baik, itu adalah Oppo Find X9 Pro 5G. Baterainya gila, 9 jam SOT. Performanya adem buat main game apapun. Desainnya premium, hapticsnya mantep, dan softwarenya open banget ke ekosistem lain. Kameranya bagus. Tapi ini bisa gue bilang bakalan jadi bagus pakai banget kalau Oppo udah fix processingnya di medium range zoom. 80% lah, ini yakin gue bisa dibenerin. All in all, sebuah rilis yang sangat solid dari Oppo. Potensi banget smartphone yang satu ini untuk mengusik hegemoni iPhone dan Samsung yang jujur akhir-akhir ini berasa terlalu stagnan. Sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao.